Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita mau memulai sepanjang minggu ini bersama dengan Tuhan. Ada satu pujian yang menjadi berkat buat saya hari-hari ini, yaitu tentang kesetiaan. Pujian ini mengatakan bahwa ajarku setia, ajarku setia, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Ajarku setia, ajarku setia, dalam keadaan apapun. Ajarku setia, dalam keadaan apapun. Ajarku setia. Amin. Bukanlah hal yang mudah untuk kita tetap setia hari-hari ini. Situasi dan kondisi yang tidak menentu, tantangan, tekanan hidup yang semakin kuat, yang membuat kita kadangkala menjadi tidak setia. Amsal 20 ayat yang ke-6 berkata, banyak orang mengatakan dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Hal ini menandakan bahwa untuk menemukan orang-orang yang setia bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Setia merupakan salah satu karakter yang Tuhan inginkan ada dalam diri anak-anak Tuhan. Kata setia artinya berpegang teguh pada pendirian, memiliki komitmen, taat melakukan perintah Tuhan. Di dalam Alkitab, kata setia berasal dari kata pistos yang artinya percaya. Orang yang setia, orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Kesetiaan dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Ada banyak orang yang memperhatikan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa. Secara pribadi saya juga begitu. Saya pengen sesuatu yang besar, saya pengen melakukan perkara yang dahsyat. Tetapi Tuhan berkata, setia dulu dengan perkara-perkara yang kecil. Maka aku akan memberikan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar. Ada banyak orang kadang-kadang fokus, aku ingin begini, aku ingin begitu, aku punya mimpi yang besar. Tidak salah kita punya keinginan yang besar, kerinduan yang besar. Tapi jangan lupa, kita harus memulainya dengan setia, dengan perkara-perkara yang kecil. Bapak Ibu Saudara, untuk melangkah 1000 mil ke depan, kita harus memulainya dengan satu langkah pertama. Untuk mendaki gunung yang tinggi, kita harus mengawalinya dengan mendaki lembah, bukit, lereng, gunung, dan kita akan berjalan ke puncak. Untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan, ada banyak hal yang mesti kita lewati. Ada ujian kesetiaan, ada ujian kesabaran, ada ujian kesetiaan. Dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 berkata bahwa barang siapa setia dengan perkara-perkara yang kecil, dia juga akan setia dengan perkara-perkara yang besar. Barang siapa tidak benar dengan perkara-perkara kecil, maka dia juga tidak benar dalam perkara-perkara yang besar. Jadi bagaimana sikap kita terhadap perkara-perkara yang sederhana
yang kecil itu menentukan bagaimana sikap kita untuk menghadapi perkara-perkara yang besar. Untuk itu saudara, jangan pernah sepelekan perkara-perkara yang sederhana, perkara-perkara yang kecil. Apa yang Tuhan percayakan hari-hari ini depan kita, di tangan kita, mari kita lakukan dengan penuh kesetiaan. Pengkhotbah berkata bahwa apapun yang ditemukan oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Ketika kita bertanggung jawab dan kita bisa dipercaya untuk perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Tuhan sudah menaruh potensi dalam setiap kita. Tuhan menaruh kemampuan, talenta-talenta dalam setiap pribadi lepas pribadi. Dan bagaimana kita bisa setia dengan hal itu, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Kita belajar satu perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Apa yang dikerjakan oleh orang yang mendapatkan 5 talenta? Dia berpikir keras, berusaha bagaimana supaya dia mendapatkan laba. Dan dia mendapatkannya. Demikian juga yang memiliki 2 talenta. Tetapi apa yang dilakukan yang memiliki 1 talenta? Dia menggali lubang dan menguburnya di dalam tanah. Dan dia tidak melakukan apa-apa. Ketika tuannya datang untuk melakukan perhitungan, dan orang yang mendapatkan 5 talenta itu berkata, "Tuan, saya mendapatkan laba 5 talenta. Apa kata tuannya? Baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik. Engkau telah setia dengan perkara-perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan tuanmu." Demikian juga yang mendapatkan 2 talenta. Dia setia, dia bertanggung jawab, dia bisa dipercaya, akhirnya dia mendapatkan laba 2 talenta. Dan apa yang dinyatakan oleh tuannya? "Baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam kebahagiaan tuanmu." Dan untuk orang yang ketiga yang mendapatkan 1 talenta, ketika dia menghadap tuannya, Tuan menuai dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Makanya saya kubur talenta itu di dalam tanah dan ini saya kembalikan kepada Tuhan. Dan apa yang dinyatakan oleh tuannya? "Engkau hamba yang malas, jahat, dan tidak bisa bertanggung jawab. Diambillah talenta itu daripadanya." Demikian juga dengan kehidupan kita. Kadangkala kita merasa iri. Kok orang itu bisa hebat? Kok orang itu bisa luar biasa? Kok dia bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa? Kita tidak tahu bahwa orang tersebut dulunya dia memulai dengan kesetiaan dengan perkara-perkara yang kecil. Dan saya percaya setiap pribadi lepas pribadi Tuhan perlengkapi dengan potensi, kapasitas yang ada sesuai dengan kesanggupan kita. Dan ketika kita bisa dipercaya, kita bertanggung jawab, maka Tuhan mempercayakan lebih lagi perkara-perkara yang besar. Bagaimana dengan kesetiaan kita hari-hari ini? Di masa pandemi ini, Tuhan mengajarkan saya untuk setia. Setia beribadah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin secara daging, secara manusia, gak enak beribadah di rumah. Lebih enak beribadah di gereja. Karena gereja belum dibuka. Jadi kita harus beribadah di rumah masing-masing. Kadangkala karena situasi yang berubah, mungkin orang sudah terbiasa bangun lebih siang, bermalas-malasan, dan tidak ada yang melihat, nanti saja ibadah, nggak apa-apa ibadah sambil tidur-tiduran. Nggak usah serius-serius amat, kan hanya lewat YouTube. Nah, kadangkala membuat situasi yang ada ini membuat kita jadi tidak lagi setia. Ayo, saya mendorong untuk kita belajar untuk setia dengan perkara-perkara yang kecil. Walaupun mungkin orang tidak memperhatikan kita, orang tidak melihat kita. Kita mengenal Allah kita adalah Allah yang setia. Kalau kita tahu Allah kita setia, kita ada sampai hari ini, kita dipelihara, kita dijaga, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Itu pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Itu kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu saya mau setia mengiring Tuhan. Mungkin kita merasa nggak nyaman doa lewat Zoom atau ikut ibadah lewat online, tetapi
Kita mau belajar. Saya sendiri mengajari diri saya untuk ayo belajar setia. Walaupun mungkin kurang nyaman, tetapi belajarlah setia dengan perkara yang kecil. Bagaimana dengan kesetiaan kita terhadap keluarga kita? Hari-hari ini saya sedang berdoa, bergumul untuk keluarga-keluarga Kristen. Ada banyak keluarga-keluarga yang diambang kehancuran. Kami sedang mengkonseling satu keluarga yang sudah memutuskan untuk pisah, bercerai karena kekerasan hatinya. Saya berdoa, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Hari-hari ini, masa-masa pandemi ini, ada banyak konflik dalam rumah tangga. Ada banyak, baik itu masalah ekonomi, masalah hubungan suami istri, masalah-masalah yang terjadi sedang menekan orang-orang percaya. Dan kita fokus karena kebutuhan, karena tantangan, sehingga kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, tapi kita fokus bagaimana mencari jalan keluar. Dan itu membuat kita terseret, bahkan juga membuat kita menjadi jauh daripada Tuhan. Ayo belajar hari-hari ini, kita terus setia dengan pasangan kita. Kadangkala kita menaruh syarat untuk kesetiaan kita. Kalau keinginan saya, kalau harapan saya terwujud, baru saya akan setia. Tapi ketika mungkin pasangan kita, suami atau istri kita menyakiti kita, melukai hati kita, kita mulai nggak setia. Kita sulit untuk mengampuni, sehingga kita tidak lagi berpegang teguh pada komitmen. Padahal dulunya kita berjanji di hadapan Tuhan akan setia sampai maut memisahkan kita. Hari-hari ini bangkitkan kembali kesetiaan kita. Kesetiaan, pikirkan perkara-perkara yang baik dari pasangan kita. Pikirkan perkara-perkara yang positif dari pasangan kita. Sehingga kita tidak fokus pada perkara-perkara yang negatif. Dan setiap luka-luka yang mungkin Tuhan izinkan kita alami, anggap itu sebagai satu pembentukan karakter kita, untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan, untuk kita diubah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Demikian juga dengan anak-anak kita. Ketika anak-anak mulai memberontak, mungkin kita udahlah malas, saya nggak mau ngurus lagi, terserah mau bagaimana. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk setia. Setia mendidik anak-anak kita, menanamkan kebenaran-kebenaran ilahi. Mulai dari perkara-perkara yang kecil. Hari-hari ini kita butuh hikmat dan kasih karunia Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti untuk menanamkan kebenaran-kebenaran, prinsip-prinsip firman Tuhan untuk anak-anak kita. Nanti suatu saat dari setiap perkataan yang kecil, yang prinsip-prinsip yang kita tabur dari hari ke hari, kita akan menuai nanti ketika mereka dewasa. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk menegakkan kebenaran di atas muka bumi ini. Mari kita belajar setia dengan keluarga kita, belajar setia dengan pasangan kita. Bagaimana kesetiaan kita dengan pelayanan? Orang banyak menginginkan pelayanan yang besar, pelayanan yang di atas mimbar, yang mendapatkan tepuk tangan oleh banyak orang, yang mendapatkan decak kagum oleh banyak orang. Kadang kita fokus hanya pada perkara-perkara yang mungkin mulia di hadapan manusia. Tapi ayo belajar kita setia dengan perkara-perkara yang sederhana, perkara-perkara yang kecil. Kalau kita tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan juga tidak akan pernah mempercayakan perkara-perkara yang besar. Kita pengen jadi pemimpin pujian yang hebat, kita pengen berdiri di atas mimbar. Padahal Tuhan melihat kesetiaan kita. Mungkin kita menganggap hanya dengan doa, besukin orang, atau mungkin kita mendoakan orang yang tidak dilihat orang, kita merasa itu hal yang sepele. Padahal itu mendidik kita untuk kita belajar setia hari-hari ini. Ketika kita setia Bapak Ibu, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang dahsyat. Demikian juga ketika kita belajar dari seorang Musa. Ketika Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Mungkin itu hanya sederhana kecil, tapi ketika tongkat itu ada di tangan Musa dan dibawa kepada Tuhan melalui tongkat itu, maka laut Teberau terbelah menjadi dua. Perkara yang besar terjadi. Itu karena apa? Dia menyerahkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya kepada Tuhan. Hal yang kecil, yang sederhana. Mungkin kita hanya bisa melakukan pelayanan yang kecil, tetapi percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan memperhitungkan setiap pelayanan kita. Ayo kita belajar untuk setia. Ada satu cerita, ada sebuah gereja yang membuka ibadah doa pagi setiap hari Sabtu.
Suatu saat ada seorang bapak yang menantang pendetanya, "Pak, jangan hanya buka hari Sabtu, buka hari setiap hari dong, doa pagi." Bapak Ibu Saudara, hari Sabtu aja Bapak itu tidak datang ke gereja, apalagi setiap hari. Kadang-kala kita pengen perkara yang besar, pengen perkara yang dahsyat, tetapi hal yang kecil saja kita tidak bisa lakukan. Ayo kita belajar untuk melakukan perkara-perkara yang sederhana, perkara-perkara yang kecil. Bagaimana kesetiaan kita dengan pekerjaan? Ketika Tuhan mempercayakan pekerjaan buat setiap kita, ayo belajar untuk mencintai pekerjaan yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Belajar lakukan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab, lakukan semuanya itu bersama dengan Tuhan, dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Mungkin kita diperhadapkan dengan pemimpin atau bos yang sangar, yang killer, yang kita tidak suka, tapi belajarlah setia. Ada satu cerita di mana seorang mahasiswa yang mengadakan penelitian pada satu proyek pembangunan sebuah gedung. Mahasiswa ini bertanya kepada satu bapak, "Apa yang sedang Bapak lakukan?" Bapak yang pertama ini berkata bahwa, "Saya sedang menumpuk batu bata supaya menjadi tembok. Tapi saya sebenarnya tuh males banget ngerjain ini. Kalau ada pekerjaan yang lebih hebat, saya akan segera pindah tinggalkan pekerjaan ini." Lalu dia mendatangi bapak yang kedua. Bapak yang kedua berkata, "Apa yang Bapak sedang kerjakan di tempat ini?" "Oh, saya sedang mencari nafkah supaya anak istri saya bisa makan, supaya dapur tetap ngebul." Dan yang ketiga, bapak yang didatangi oleh mahasiswa ini menyatakan pernyataan yang luar biasa. "Apa yang sedang Bapak kerjakan di tempat ini?" Bapak itu menjawab, "Saya sedang membuat sejarah. Saya sedang menaruh segala kemampuan, kekuatan saya untuk saya kerjakan di tempat ini. Dan suatu saat kalau gedung ini menjadi gedung yang megah, gedung yang bagus, saya akan bawa anak-anak saya dan saya akan berkata kepada mereka, 'Bapak turut andil di dalam pembangunan gedung yang besar ini. Hebat bukan?' Dan saya akan bangga menjadi bagian dari pekerja-pekerja yang ada." Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari peristiwa ini. Ada banyak respon ketika kita mendapatkan pekerjaan, kepercayaan. Ada yang mengerjakannya pengen sesuatu yang besar, tidak mau setia dengan hal-hal yang kecil. Belum tentu ketika dia bekerja di tempat lain, dia bisa setia. Yang kedua, dia bekerja hanya untuk perut, hanya untuk kebutuhan. Dan dia tidak mengerjakannya dengan segenap hati. Yang ketiga, dia mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, dengan segenap hati. Sehingga dia memiliki sikap yang baik. Dan saya percaya Bapak itu pasti akan mendapatkan upahnya. Dia akan mendapatkan sesuatu yang baik. Amsal pasal yang ketiga ayat 34 berkata, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia." Mari Bapak Ibu, kita menjadi pribadi-pribadi yang setia. Setia dengan perkara-perkara kecil. Setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Keluarga kita, suami, anak-anak, itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita belajar setia. Pelayanan yang Tuhan anugerahkan, kepercayaan untuk kita melayani Tuhan, walaupun itu kecil, itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Pekerjaan yang Tuhan masih percayakan sampai hari ini, mungkin tidak dipandang orang, tapi lakukan itu dengan penuh tanggung jawab dan komitmen. Maka percayalah, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu. Dan mari kita belajar untuk tidak menyepelekan perkara-perkara yang kecil. Jangan menyepelekan hal-hal yang kecil. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang setia. Dan percayalah, Tuhan rindu mempercayakan perkara-perkara yang besar buat setiap kita. Mari kita belajar hari-hari ini untuk terus setia beribadah kepada Tuhan, setia dengan keluarga, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, setia
dalam pelayanan, setia di dalam pekerjaan di mana Tuhan menempatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan yang mengajari kami, memampukan kami untuk kami tetap setia mengiring Engkau, untuk tetap setia dengan perkara-perkara yang kecil, dengan keluarga kami, dengan pasangan kami. Kami setia di dalam pelayanan, kami setia di dalam pekerjaan kami, dan kami percaya Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang besar, dan Engkau menyatakan bahwa orang yang setia sampai akhir Engkau akan memberikan upahnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin.